Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Rapian, yaitu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 54 Batam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang teks narasi. Oke, baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Baiklah, kita akan memulai saja pelajaran dari ini, bahasa Indonesia dengan materi teks narasi. Nah, seperti kalian lihat, ini ada gambar Harry Potter. Nah, mungkin ada dari kalian yang pernah menonton film Harry Potter ini. Oke. Teks narasi. Oke, adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kemudian 4.3, menceritakan kembali isi teks narasi, cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Kemudian 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi, cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. 4.4, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa atau aspek lisan. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi teks narasi ini, yang pertama, Bapak harapkan nanti kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menceritakan kembali isi teks narasi, cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Dan yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi, cerita imajinasi yang dibaca dan didengar, serta menyajikan teks narasi. Oke, langsung saja, teks narasi cerita imajinasi. Adapun pengertian dari teks narasi itu, teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Nah, teks cerita imajinasi itu sendiri merupakan hasil rekaan imajinasi ataupun khayalan pengarangnya. Banyak ya contoh-contohnya, seperti cerpen, dongeng, kemudian novel, masih banyak yang lainnya. Oke. Adapun ciri umum dari teks narasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur dan digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi, timbulnya pertentangan, dan penyelesaian atau akhir cerita. Nah, rangkaian cerita ini disebut alur. Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Narasi memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Adapun amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Nah, itu merupakan ciri umum dari teks narasi. Kemudian ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, adanya keajaiban atau kemisteriusan dan keanehan. Nah, kemudian ide cerita. Kemudian menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Sini Bapak jelaskan singkat. Ada keajaiban. Contoh halnya dalam cerita Harry Potter. Ada sapu terbang. Nah, banyak magic yang aneh-aneh di situ ya. Kemudian ide cerita. Ide cerita itu bisa terdapat seperti hayalan yang luar biasa yang mungkin itu
di luar akal kita. Kemudian menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Maksudnya di sini bisa dalam cerita tersebut bisa terjadi di masa lalu, masa yang sudah sangat lama sekali. Bisa pula itu lintas waktunya masa yang depan, masa depan gitu ya. Seperti halnya dalam cerita Doraemon. Nah, itu juga cerita narasi. Banyak imajinasi atau hayalan ya. Kemudian tokohnya unik, mempunyai kesaktian. Nah, tadilah tokohnya unik ya. Kemudian bersifat fiksi. Fiksi itu hayal atau tidak nyata. Oke, bahasa. Bahasanya ini bukan bahasa keseharian saja ya. Nah, nanti itu akan kita bahas satu persatu. Kemudian unsur pembangun teks narasi. Yang pertama ada tema. Yang kedua ada alur. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Yang keempat ada latar. Yang kelima sudut pandang. Yang keenam gaya bahasa. Dan yang terakhir itu amanat. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Oke. Unsur pembangun teks narasi. Tema. Tema adalah ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Kemudian alur. Jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh berarti orang ya. Karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Latar. Latar ada namanya latar tempat, latar waktu, dan suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita tersebut. Kemudian sudut pandang, posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Gaya bahasa, menciptakan suatu nada atau suasana tertentu yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh dan digunakan pengarang untuk menandai karakter tokoh. Nah, amanat, pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohan. Oke, struktur. Selanjutnya struktur. Struktur dalam teks fantasi, yang pertama orientasi atau pengenalan cerita. Yang kedua komplikasi, masalah, permasalahan. Yang ketiga resolusi atau jalan keluar dalam cerita tersebut, penyelesaian masalahnya. Yang terakhir koda, nah akhir dari cerita. Apakah dia happy ending, bahagia cerita akhirnya, ataupun bisa jadi sad ending atau sedih. Oke. Nah, struktur teks fantasi tadi. Yang pertama, orientasi pengenalan cerita. Di sini berisi pengenalan tokoh, latar, dan berbagai komponen awal pengenal cerita lainnya. Bagian ini menjadi urutan pertama dalam cerita sebagai awal dari cerita. Perlu disampaikan dengan cara yang sangat menarik. Tujuannya agar pembaca tertarik membaca isi keseluruhan bacaan. Nah, itu orientasi, pengenalan. Yang kedua, komplikasi. Bagian yang terjadi permasalahan dimulai dari awal hingga menuju puncak masalah. Nah, itu disebut komplikasi. Mulai timbulnya masalah sampai masalah itu memuncak. Nah, dalam bacaan memuat problem atau masalah ya, atau pokok persoalan yang ada dalam cerita. Konflik mulai bermunculan dan jalan cerita akan dimulai pada bagian ini. Nah, yang ketiga resolusi. Seperti yang Bapak bilang tadi, resolusi atau jalan keluar. Bagian ini merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang sedang terjadi. Resolusi merupakan bagian penentu yang mengarah pada ending atau akhir cerita. Tapi di sini belum berakhir ceritanya, masih penyelesaian masalahnya saja. Oke, yang terakhir koda. Apa itu koda? Bagian akhir karangan atau cerita bisa berupa happy ending, bahagia, atau sad ending, sedih. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks narasi yang pertama menggunakan kalimat bermakna urutan waktu lampau. Berarti masa lalu. Nah, seperti ketika itu. Terdapat kata ketika itu. Ketika itu ia sedang menunggu temannya. Berarti itu sudah berlalu. Nah, beberapa tahun yang lalu, itu kan sudah berlalu, sudah masa lampau, telah terjadi, berarti sudah berlalu. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis. Konjungsi ini kata hubung ya.
kata hubung kronologis, urutan waktu. Contoh, sejak saat itu, nah, ada kata yang menyatakan urutan waktu. Setelah itu, mula-mula, kemudian. Nah, yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar. Ada kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Oke, yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contoh, mengatakan. Misal, Harry Potter mengatakan. Menceritakan, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Ia menuturkan katanya. Oke, yang kelima, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami. Ia mengalami, gitu ya. Gangguan misal, ia mengalami gangguan jiwa. Ia merasakan bahwa dirinya sedang terluka. Oke. Selanjutnya yang keenam, menggunakan banyak dialog atau percakapan. Ditunjukkan oleh tanda petik ganda. Nah, seperti ini tanda petik gandanya. Dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh nih, Mita berkata, nah, di sini ada tanda petik. Oke, tanda petik ganda. Nah, jangan diam saja, segera temui orang itu. Nah, di sini ada lagi tanda petik ganda. Nah, contoh yang kedua, di mana keberadaan temanmu sekarang? Tanya Ani pada temannya. Ada tanda petik ganda. Nah, di sini juga. Kemudian, contoh yang ketiga, tidak, aku tidak setuju dengan pendapatmu, teriak Lani. Nah, ini ada tanda petik ganda. Oke, yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat descriptive language. Nah, untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh, selama seminggu pertama, Andi begitu gembira. Nah, ini yang Bapak garis bawahi, itu adalah kata sifat. Andi begitu gembira memelihara 2 ekor burung pipitnya. Kandang burung itu diletakkan di samping kamarnya, dekat kolam ikan. Burung pipit itu selalu diberi makan dan minum. Andi pun selalu rajin. Nah, ini kata sifat. Membersihkan kotorannya. Oke, kita lanjut. Menyajikan teks cerita imajinasi. Yang pertama, kita menentukan tema atau gagasan kreatifnya terlebih dahulu. Kemudian kita mengumpulkan bahan. Maksudnya bahan di sini kata-kata atau jalan ceritanya ya. Kemudian mendaftar topik, menyusun kerangka, dan kita mengembangkan karangan. Nah, menyunting ini kita mengoreksi atau memperbaiki jika ada yang kurang. Entah itu supaya lebih menarik gitu ya. Oke, Bapak rasa cukup penjelasan materi tentang teks narasi ini, walaupun begitu singkat, tapi Bapak rasa kalian bisa memahaminya. Tolong pelajari materi yang sudah Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Jangan lupa tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan dan tetap selalu untuk mencuci tangan setelah mengerjakan sesuatu. Oke, salam sehat.